Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Dwi Oktavia. Selamat sore Ibu Dwi, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat sore. Baik, Ibu Dwi, ketika pemerintah melarang untuk isolasi mandiri, tapi bagaimana persiapan dari fasilitas kesehatan, baik itu sarana maupun rumah sakit dan juga tenaga kesehatan? Oke, terima kasih. Jadi tentu kita melihat situasi perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta yang kita lihat memang masih ada penularan yang menghasilkan kasus-kasus baru setiap hari cukup tinggi, membuat kita harus mencari lagi apa penyebab kira-kira dari penularan yang masih terjadi. Dan bagaimana kita bisa memutus rantai penularan supaya lebih efektif sehingga kita bisa lihat kasus yang kita harapkan bisa kita tekan. Dan itu menyebabkan kita melihat salah satu yang harus kita perbaiki tentunya dengan mengoptimalkan cara kita melakukan isolasi pada saudara-saudara kita, warga yang memang confirm COVID. Dan untuk itu salah satu tempat untuk kita bisa lakukan isolasi terutama pada mereka yang memang mempunyai gejala adalah di rumah sakit. Dan kita tentu ingin menyiapkan rumah sakit yang sesuai, yang bisa memenuhi kebutuhan, dalam arti bagaimana kita akan berusaha untuk menambah kapasitas rumah sakit supaya keterisian rumah sakit menjadi lebih berimbang dengan pasien yang membutuhkan. Saat ini memang kita lihat keterpakaian rumah sakit cukup tinggi. Untuk itu kita akan berusaha untuk menambah fasilitas sehingga nanti antisipasi juga untuk masyarakat yang membutuhkan bisa terlayani dan rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan dengan baik karena tidak sampai over capacity. Oke. Bu Dwi mengatakan bahwa tadi penambahan rumah sakit supaya nggak over capacity. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Bu Dwi, dari informasi yang ada rencana mungkin ingin membuat sebuah tempat lah bekerja sama dengan GOR atau mungkin dengan hall atau apa begitu untuk membuat mereka yang positif ini berada di dalam satu tempat. Nah itu mekanismenya seperti apa Bu Dwi? Sudah seperti apa persiapannya Bu Dwi? Oh ya, jadi sejak kita mungkin di pertengahan COVID ini, kita sudah mendapat juga dukungan dari Wisma Atlet ya. Dan itu sangat juga membantu di mana warga yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri saat itu bisa melakukan isolasi di Wisma Atlet. Tentu kita melihat ternyata masih ada beberapa yang harus diperbaiki dari sisi ketaatan warga untuk isolasi yang isolasi dilakukan secara mandiri di rumah, di mana mungkin masih terjadi ada warga-warga yang tidak terlalu patuh dan taat sehingga kita perlu membantu untuk menyediakan tempat isolasi karena bisa jadi keterbatasan dari kondisi tempat tinggal yang menyebabkan juga ketidakpatuhan itu, sehingga kalau kita kerjakan di tempat isolasi mandiri yang kita siapkan juga saat ini juga sudah disiapkan di GOR, kemudian juga beberapa kelurahan atau kecamatan itu juga mengidentifikasi tempat-tempat isolasi yang bisa digunakan untuk masyarakat, terutama warga terdekatnya, melakukan isolasi dengan optimal. Tentu didukung oleh sistem yang ada di lingkungan terdekatnya, supaya menjamin kebutuhan makan, kebutuhan fasilitas, dan juga supaya bisa menjamin bahwa isolasi dilakukan dengan patuh. Jadi memang tidak dikunjungi dan juga kemudian tidak perlu bepergian keluar dari area isolasi. Itu dikerjakan bersama-sama, tidak di lingkungan kesehatan saja, tetapi justru kami mendapat juga support terbesar dari pemimpin setempat. Jadi camat, lurah, wali kota beserta seluruh perangkat. Jadi kita yang tergabung dalam Satgas COVID di tingkat kota, di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai tingkat RW itu melakukan berbagai upaya supaya tempat isolasi ini bisa disiapkan dan memenuhi kebutuhan untuk tadi ketaatan dan juga memenuhi kebutuhan untuk kesehari-harian dari warga yang melakukan isolasi. Bu Dwi, di tengah persiapan isolasi mandiri ini, tapi bagaimana dengan warga Jakarta yang bisa dikatakan saat ini sedang kerja dari rumah tapi juga tetap harus isolasi mandiri? Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas untuk mereka? Oke, jadi tentang
work from home itu tentunya sudah dari April kita mulai terbiasa dengan melakukan pengaturan di tempat kerja, di tatanan perkantoran, semua jajaran di perkantoran baik pemerintah maupun swasta tentu sudah melakukan pengaturan untuk sebagian karyawannya bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Sehingga tentunya tidak ada kesulitan pada saat sistem bekerja ini dipindahkan ke rumah termasuk ke tempat isolasi. Perangkat untuk bekerja tentunya sudah selalu ada di sehari-hari yang kita bawa ya, mungkin membawa komputer atau membawa pekerjaan dan sebagainya. Sehingga sepertinya tidak akan terlalu masalah karena ini relatif sebenarnya memindahkan saja. Tadinya yang sudah biasa bekerja dari rumah dan sebagian bekerja dari kantor, saat ini kalau memang kebetulan harus menjalani isolasi, maka pekerjaan dari rumah itu yang tinggal dibawa dipindahkan ke tempat isolasi. Karena seharusnya perangkat semuanya sudah tersedia dan sudah biasa dilakukan. Bu Dwi, ini kapan akan mulai berlaku efektif dan berapa kapasitasnya mampu menangani mereka yang harus diisolasi di tempat itu? Berapa kapasitas dan kapan berlaku efektifnya, Bu Dwi? Ya, tentu kami saat ini sedang menyiapkan dengan cepat perangkat yang dibutuhkan, mulai dari kebijakan sampai juga memeriksa kembali kesiapan tempat. Karena tempat-tempat ini sebenarnya juga sudah kita siapkan sejak mungkin kita identifikasi sejak 2-3 bulan yang lalu, tetapi memang sebagian belum dioperasionalkan karena masih mencukupi dan masih memadai tempat-tempat isolasi yang lain. Nah, untuk selain itu kita juga menyiapkan tentu saja sejumlah yang kalau diperkirakan sekarang perkiraan positif harian itu ada di kisaran 800 sampai 1000, di mana sekitar 45% adalah kasus-kasus yang tidak bergejala atau asimptomatik, maka kita bisa melihat kebutuhan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 tempat baru setiap hari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan isolasi warga yang positif baru setiap harinya ini. Baik, singkat saja Profesor Akmal, ini dengan strategi itu seberapa besar bisa menekan penyebaran virus corona khususnya di ibu kota? Ya, saya kira ini yang mesti dilakukan. Cuma kata kuncinya adalah memang evaluasi terus-menerus setiap hari terhadap bagaimana trennya. Karena seperti kita juga sadari bahwa kita tetap memerlukan terutama jangan sampai itu mengurangi tempat untuk yang pasien yang sedang atau berat. Karena itu kuncinya. Dan saya yakin pemerintah DKI sudah memperhitungkan itu. Setiap hari ada yang sembuh, ada tempat lagi, tapi juga ada pasien yang baru. Nah, itu yang mesti diatur terus supaya prinsipnya adalah yang pasien yang sedang dan berat itu harus mendapat tempat yang betul-betul lebih banyak perhatian medisnya gitu dibandingkan dengan. Jadi saya kira kuncinya di situ. Oke. Terakhir singkat saja Dr. Erlina, closing statement dari Anda. Ya, jadi walaupun sekarang DKI memberlakukan isolasi wajib di bawah pengawasan di tempat-tempat pemerintah, tapi saya tetap menekankan apapun itu protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Baik. Ya, oleh semua orang. Ya, 3M tadi ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu jangan lupa. Baik. Terima kasih Dr. Erlina atas waktunya bersama kami. Profesor Akmal juga sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang dan juga Bu Dwi. Terima kasih, selamat sore semuanya.